Isu yang santer beredar pada September 2025 mengenai potensi pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rumor ini mencuat di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memicu diskusi luas di media dan kalangan politik. Analisis menemukan adanya kontradiksi fundamental antara narasi yang berkembang di media massa dengan pernyataan resmi dari lembaga negara. Meskipun media telah mengidentifikasi beberapa nama kandidat kuat, baik Istana maupun Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas membantah telah adanya surat resmi surpres terkait pergantian tersebut. Lebih lanjut mengidentifikasi dua faktor utama yang diduga menjadi pemicu rumor ini. Isu penegakan hukum terkait tambang ilegal dan serangkaian insiden kontroversial yang melibatkan aparat kepolisian, termasuk bentrokan dengan demonstran dan tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek daring. Dinamika ini menunjukkan bahwa isu pergantian Kapolri bukan semata-mata masalah rotasi jabatan, melainkan menjadi ujian strategis pertama bagi pemerintahan baru dalam mengelola stabilitas politik dan institusional di tengah tekanan publik. Laporan ini mengupas tuntas fakta, prosedur hukum, profil kandidat, serta implikasi strategis dari isu yang berpotensi memengaruhi legitimasi pemerintah dan moral institusi kepolisian. Pada awal September 2025, spekulasi mengenai pergantian Jenderal Listio Sigit Prabowo dari kursi Kapolri kembali menjadi sorotan publik. Isu ini menjadi hangat di berbagai media, dengan beberapa laporan bahkan menyebutkan secara spesifik 3 nama Jenderal Bintang 3 sebagai calon kuat pengganti: Komjen Suyudi Aryoseto, Komjen Dedi Prasetyo, dan Komjen Syahardiantono. Rumor ini menjadi menarik perhatian karena Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menjabat sejak tahun 2021 diketahui masih memiliki masa jabatan yang cukup panjang dan baru-baru ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait keberhasilan Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyebaran rumor mengenai pergantian Kapolri sangat intensif di media digital. Beberapa sumber seperti ulasan.co dan Radar Jogja secara eksplisit memberitakan isu ini sebagai kabar yang semakin panas. Laporan-laporan ini tidak hanya mengidentifikasi nama-nama calon potensial, tetapi juga memberikan estimasi waktu pengumuman, seperti akhir pekan ini atau paling lambat awal pekan depan. Narasi yang berkembang secara masif ini menciptakan kesan kuat bahwa keputusan strategis tersebut sudah berada di tahap akhir. Namun narasi tersebut secara langsung berhadapan dengan bantahan resmi dari lembaga-lembaga kunci negara. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat presiden surpres kepada DPR terkait pergantian Kapolri. Bantahan ini diperkuat oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga menyatakan bahwa parlemen belum menerima surat apapun mengenai hal tersebut. Sikap dari Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri saat ditanya mengenai isu ini menunjukkan ketaatan pada mekanisme konstitusional. Jenderal Listio menyatakan bahwa pergantian adalah hak prerogatif Presiden dan bahwa kita prajurit kapan aja siap. Pernyataan ini menunjukkan sikap institusional yang tunduk pada keputusan pimpinan tertinggi, tetapi pada saat yang sama tidak secara langsung menepis rumor, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas kepresidenan. Kondisi kontradiktif antara rumor media dan fakta resmi bukan merupakan kebetulan semata. Penyebaran rumor yang masif dengan menyebutkan tanggal spesifik dan nama calon dapat dilihat sebagai bagian dari manuver politik atau yang dikenal sebagai trial balloon, yang bertujuan untuk mengukur respons publik dan membangun momentum. Manuver ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan presiden agar mengambil keputusan tertentu. Fakta bahwa Istana dan DPR merasa perlu secara kolektif membantah isu ini menegaskan bahwa rumor tersebut memiliki bobot dan potensi untuk mengganggu stabilitas politik dan institusional. Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Istana dan DPR merupakan langkah strategis untuk menegaskan
bahwa negara tidak tunduk pada tekanan opini atau manuver politik di luar koridor formal. Hal ini dilakukan demi menjaga kewibawaan negara yang sejati dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berada di bawah kendali penuh lembaga-lembaga yang berwenang. Pada Juni 2025, hanya beberapa bulan sebelum rumor pergantian mencuat, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden memuji keberhasilan kepemimpinan Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk melanjutkan program kerja dan menunjukkan dukungan terhadap institusi kepolisian di bawah pimpinan yang ada. Namun kondisi ini bergeser drastis seiring dengan munculnya isu-isu yang memengaruhi sentimen publik dan citra Polri. Isu penambangan ilegal disebutkan sebagai salah satu alasan utama di balik rumor pergantian. Isu ini menyoroti dugaan ketidaktegasan dalam penindakan aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan negara, bahkan mengindikasikan kemungkinan keterlibatan oknum-oknum di dalamnya. Lebih dari itu, serangkaian insiden kontroversial yang terjadi di ruang publik turut menciptakan tekanan signifikan. Pada Juli 2025, terjadi bentrokan antara polisi dan pengemudi ojek daring yang berdemonstrasi di kawasan Monas. Puncaknya, pada Agustus 2025, tragedi memilukan terjadi ketika seorang pengemudi ojek daring bernama Afan Kurniawan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi demo di Senayan. Kematian ini memicu demonstrasi sebagai bentuk solidaritas di berbagai kota. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan krisis kepercayaan publik yang meluas terhadap institusi kepolisian. Mengapa rumor pergantian mencuat begitu kuat meskipun Presiden telah memberikan apresiasi sebelumnya? Pujian Presiden pada Juni 2025 mungkin bersifat politis untuk menunjukkan kontinuitas dan dukungan terhadap institusi di awal masa jabatannya. Namun, insiden-insiden yang terjadi setelahnya, khususnya kematian tragis Afan, menciptakan tekanan pragmatis bagi istana untuk mempertimbangkan opsi pergantian. Isu tambang ilegal dapat menjadi narasi formal yang disampaikan. Sementara gelombang kemarahan publik atas insiden tragis menjadi pemicu real yang memengaruhi legitimasi pemerintahan yang baru. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan politik dapat bergeser dengan cepat dari pendekatan kontinuitas menjadi respons terhadap krisis saat dihadapkan pada tekanan publik yang masif. Pola historis pergantian Kapolri pasca reformasi menunjukkan bahwa perubahan pucuk pimpinan tidak selalu mengikuti masa pensiun atau akhir masa jabatan yang normal. Sejak tahun 1998, beberapa Kapolri menjabat dalam periode yang relatif singkat, seringkali dipicu oleh konteks politik, skandal atau krisis keamanan yang terjadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pergantian Kapolri adalah keputusan politik yang sangat penting, yang seringkali menjadi respons terhadap situasi yang berubah, baik di dalam tubuh Polri maupun di lingkungan politik nasional. Oleh karena itu, rumor yang beredar saat ini harus dipahami sebagai bagian dari perang urat saraf politik untuk memengaruhi keputusan Presiden dan DPR. Terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu berupaya memanfaatkan isu-isu publik yang sensitif sebagai dasar untuk mendorong pergantian kepemimpinan, terlepas dari fakta bahwa secara formal belum ada surpres yang diajukan oleh Presiden. Rumor pergantian Kapolri telah memunculkan beberapa nama Jenderal Bintang 3 sebagai calon kuat. Analisis terhadap profil mereka memberikan gambaran tentang rekam jejak dan potensi arah kepemimpinan kepolisian di masa depan. Perlu dicatat bahwa beberapa sumber media menyajikan daftar kandidat yang sedikit berbeda. Yang pertama, Komjen Suyudi Aryoseto. Lulusan Akpol tahun 1994, Komjen Suyudi dikenal dengan rekam jejak panjang di bidang reserse. Ia pernah memimpin berbagai polsek dan jabatan strategis di tingkat Polda Metro Jaya. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN.
Pengalamannya yang luas di bidang investigasi dan penegakan hukum menjadikannya kandidat yang kuat dari segi substansi. Kedua, Komjen Dedi Prasetyo. Lulusan Akabri tahun 1990, Komjen Dedi diangkat sebagai Wakapolri pada 5 Agustus 2025 menggantikan Ahmad Doviri. Jabatan Wakapolri secara tradisional menempatkannya di posisi teratas sebagai kandidat penerus. Dedi memiliki pengalaman luas, termasuk sebagai Kapolda Kalimantan Tengah dan Kadif Humas Polri. Posisinya saat ini dinilai memperbesar peluangnya menjadi Kapolri, meski usianya yang mendekati masa pensiun pada Maret 2026 juga menjadi pertimbangan. Komjen Syahardiantono, lulusan Akpol tahun 1991, seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komjen Syahardiantono memiliki rekam jejak penting di bidang internal kepolisian, termasuk sebagai Kadif Propam Polri yang menggantikan Verdi Sambo, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri. Rekam jejaknya di jabatan-jabatan kunci menjadikan namanya relevan dalam bursa calon Kapolri. Terdapat pula nama lain yang muncul dalam pemberitaan, seperti Rudi Herianto dan Rudi Darmoko, yang menunjukkan adanya keragaman narasi di media. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya lobi-lobi dari faksi atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya mengangkat nama kandidat andalan mereka ke permukaan publik. Munculnya lebih dari satu daftar kandidat bukan sebuah kebetulan, melainkan mencerminkan persaingan internal yang kompleks di tubuh Polri, serta lobi-lobi politik dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Isu pergantian Kapolri di awal masa jabatan adalah keputusan politik yang sangat sensitif bagi Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini akan menjadi indikator pertama dari independensi dan cara Presiden dalam mengelola kekuasaan, terutama dalam menghadapi tekanan publik dan internal. Perlu diperhatikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo per Juni 2025 berada pada angka yang tinggi, yakni 81,2%. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus memiliki justifikasi yang kuat agar tidak merusak citra positif tersebut. Pergantian pimpinan Polri yang tidak mulus atau tanpa alasan yang kuat dapat mengganggu rantai komando dan program kerja Polri yang berpotensi berdampak pada stabilitas Kamtibmas. Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan dan potret penegakan hukum, sehingga setiap isu mengenai posisinya dapat berdampak besar pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.